Artinya ada nggak orang yang bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Tidak. Itu jadi persoalan. Kalau nggak ada, ya jangan ngomong dong. Masa kita membicarakan sudah nggak ada? Nah, kita kembali bahwa la'allakum tattaqun ini adalah berawal dari kosakata waqa yaqi wiqayatan. Maknanya berhati-hati, maknanya waspada. Dalam peribahasa Arab disebutkan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi takwa ini adalah meningkatkan kewaspadaan, bukan melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya. Kenapa? Karena waqa yaqi itu lafif mafruq ya. Fa fi'il dan ain fi'ilnya adalah dipisah dengan ainul fi'li. Waqa yaqi. Maka kata benernya qu anfusakum wa ahlikum narun. Waqa yaqi diikutkan wazan ifta'ala menjadi iutaqa. Kemudian wawunya diganti dengan ta menjadi ittaqa. Lalu adjektifnya isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, orang bertakwa. Jadi artinya meningkatkan tahun itu artinya berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan kita semuanya. Itu maknanya waqa. Jadi begini, ketika kita keluar ternyata hujan rintik-rintik, kita kembali lagi ambil apa? Ambil payung. Itu ketakwaan. Atau kita keluar rumah di malam hari gelap gulita, kita balik lagi ngambil apa? Mengambil baterai, sentolop kata orang Jawanya, ya. Nah, itu Anda berarti bertakwa, ya, preventif. Barangkali hujan. Nah, adapun ketika setelah keluar di jalan, ternyata ketika baterainya dipejet nggak nyala, karena baterainya udah habis, ya Anda tidak dianggap sembrono, tidak dianggap gegabah. Anda sudah cukup berhati-hati, cukup berwaspada. Atau ketika keluar begitu hujan turun, begitu dikembangkan payungnya sobek. Nah, itu namanya kealpaan, kekeliruan, segala itu Allah menjamin la junaha alaikum fima akhtatum, tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu melakukan kekeliruan seperti itu. Ya, yang dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, ketika ada kesengajaan kamu untuk melawan. Ya, hatimu sengaja melawan perintah Tuhan, itu baru dosa. Nah, situlah makanya baru bisa terjadi kalau begitu. Ya, orang bertakwa banyak kalau begitu mah. Siapa saja yang hati-hati bertakwa. Kalau yang melaksanakan perintah Allah ya nggak ada orang yang bisa menjauhkan segala larangan Allah dan bisa melaksanakan segala perintah Allah. Nah, ini kemudian ayyam ma'dudat, beberapa hari ini dikisahkan Nabi dulu sebelum diperintahkan puasa ini setiap bulan itu puasa 3 hari. Ya, terutama juga bulan Asyura juga puasa. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka yang diwajibkan hanya bulan puasa saja. Ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari. Tradisi puasa di mana-mana berbeda-beda. Ada yang 4 hari, ada yang di suku Indian itu 12 hari, di Eskimo itu ada 15 hari, di Jawa juga, di Bali juga, semuanya ada puasa macam itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, selanjutnya faman kana minkum maridan, apabila ada di antara kamu ada orang yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, faidatum min ayyamin ukhar, maka dihitung, dibayari di hari yang lain. Anda bulan puasa ini karena ini orang pekerja di bank ya, jadi kadang-kadang ya sesuatu mendesak harus berangkat ke Jakarta, ya kan begitu, dalam perjalanan atau juga tiba-tiba jatuh sakit karena corona barangkali kan gitu, mudah-mudahan tidak terjadi. Gitu, ya. Nah, di sini diberi korting oleh Tuhan, diberi dispensasi, boleh kita
makan, tidak meninggalkan puasanya, tetapi nanti bulan Syawal dilunasi, namanya qada. Itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, dia tidak dalam perjalanan dan dia tidak sakit, dia dalam keadaan sehat, hanya karena usia lanjut, karena jompo, ya usia sudah 95 tahun, jalan saja sudah dituntun, dia tidak sakit, sehat, dicek darahnya sehat, tensinya ya 130, kolesterolnya 140, normal semuanya, cuma udah jompo. Nah, bagi orang yang semacam itu, fidyatun ta'amu miskin. Nah, di situ maka dia sudah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan puasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Seberapa besar fidyahnya? Yaitu 1 kali makan orang miskin. Lalu ukurannya apa? Standarnya nggak bisa ditentukan dengan jumlah 100.000, 50.000, tidak. Standarnya kembali kepada situasi dan kondisi yang ada di sekitar itu. Kalau dia tuh orang tinggalnya di kampung seperti di sini di Kertasemaya, makannya itu di warteg. Berapa warteg? 15. Nah, berarti setiap hari dia boleh tidak puasa, boleh makan, tapi dia bayar fidyah 1 kali makan orang miskin 15.000. Tapi kalau andanya punya sawahnya 100 hektar, biasa makan di restoran di Cirebon, di Pizza Hut, menghabiskan 100.000 sekali makan, ya Anda ya sekali makan ukuran Anda. Jadi ukuran pribadinya ya. Kalau Anda setiap hari makannya berapa? Ya, 20.000. Ya berarti ketika Anda nanti jompo itu, nanti Anda bayar 20.000 setiap hari ngasih makan orang miskin itu. Itu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi ketika Anda ingin bersedekah lebih banyak lagi, tidak hanya 1 orang, tapi karena Anda orang kaya, ya rezekinya banyak, jangan 1 orang dong, ya deh 10 orang. Khairul lakum, itu lebih baik adalah untuk dirimu sendiri, ya sudah. Jadi 20 berarti 200 ya. 200 dibagikan orangnya. Bisanya 5 yang dalam masalah. Atau 2 orang juga boleh. Tapi yang ketentuannya adalah 1 kali makan untuk orang miskin. Jadi bukan ukuran orang miskinnya. Kalau orang miskin kan 10.000 makannya. Tapi iya andainya itu ukurannya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau orang udah jompo itu ingin berupaya pengen puasa juga, gimana? Ya baguslah, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau sampai dia pingsan ya jangan dong. Ya. Tapi di sini suatu isyarat bahwa puasa lebih baik. Coba kita uji, nanti kita bahas tentang hikmatut tasyrik, tentang puasa itu. Nah, di sini ada satu persoalan bahwa adanya rukhsah tidak puasa itu ada 2 alasannya, yaitu 1 sakit, 2 bepergian. Apa alasannya? Alasannya adalah istinaban min istima'il masyaqqatin, menghindari ada 2 kelelahan puasa, kelelahan perjalanan. Yang jadi masalah kalau kita pergi perjalanan dulu bisa kita maklumi karena perjalanannya naik onta atau juga jalan kaki, kan begini. Al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu sangat kondisional, tergantung kepada sebabnya, kepada ilatnya. Kenapa boleh tidak puasa? Karena jangan sampai lelahnya puasa, lelahnya perjalanan bergabung menjadi satu, menjadi sangat lelah dan akan membuat Anda menjadi sakit. Ketika dulu perjalanan kita naik pedati, naik sepeda, atau jalan kaki. Nah sekarang pejabat BI dari Jakarta mau ke Cirebon naik mobilnya BMW seri 7 pakai AC,
pakai AC, ya kan gitu, duduk di belakang, boleh nggak buka puasa? Dari Jakarta ke Cirebon naik Mercy S500 yang ber-AC, nyaman, capek nggak? Di sini menjadi persoalan. Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya jangan puasa, menghormati tawaran Allah. Ya dikasih bonus, ya terima dong, jangan sombong, terima aja begitu. Ada lagi ya alasannya sudah bergeser karena sudah tidak melelahkan. Itu satu persoalan. Ada yang pendapat lagi ya puasa, ya karena tidak ada masakohnya, tidak ada kesulitan, tidak ada keberatan, tidak ada kelelahan, lalu apalagi alasannya. Itu tuh. Kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan masakan para mujtahidin, mengapa berbeda-beda pendapat ketika membaca Al-Quran. Nah hari ini kita mencoba untuk masak sendiri hari ini dari Al-Qurannya, begitulah kira-kira. Yang pertanyaan berikutnya, orang yang bekerja di pertambangan, di bawah tanah, atau mencangkul di sawah, ya melawan teriknya matahari, ya punggung dijemur seharian dengan mencangkul, kayak apa terangganya, lelah nggak? Kalau dia puasa, apa yang mereka rasakan? Sakit, ya lelah sekali. Ya saya pernah mengalami di Belanda bulan puasa, waktu saya masih jadi mahasiswa. Di Belanda itu kalau musim panas itu kita bekerja musim panas, menggantikan orang-orang yang cuti. Pas bulan puasa, maghribnya jam 9 belum maghrib. Kita puasa lagi di pabrik margarin, mau pingsan nggak itu, betul-betul kayak apa sakitnya. Nah bisakah orang bekerja keras di sawah, di pabrik itu bisa jadi alasan untuk tidak puasa? Oke, sekarang saya bandingkan. Bapak-bapak dari BI naik mobil Mercy 500 ke Cirebon, ya kan, kunjungan kerja. Boleh tidak puasa. Orang yang mencangkul di sawah harus puasa karena alasannya hanya dua, sakit dan bepergian. Ini menjadi persoalan. Ya, dulu pernah ada di Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh itu memberikan fatwa untuk orang yang bekerja keras ya di sawah dan pertambangan itu boleh berbuka, tetapi nanti di waktu cuti dia bayar puasanya. Tetapi fatwa itu didem dan tidak disebarkan kemana-mana. Tapi kalau dibaca bukunya masih ada. Ya, karena banyak orang yang tidak setuju. Nah sekarang bapak sekalian, tolong pakai hati nurani. Ini tukang macul, anak istrinya perlu makan, dia mencangkul seharian dan harus puasa. Masyarakat kita itu kalau majikan orang yang punya tanah itu masak untuk ngasih makan orang yang mencangkul di sawah, itu menjadi tercela di sini. Ya, ya, namanya itu melanggar namanya. Harus jadi gimana? Ya suruh puasa sampai mana? Ya sampai sepingsannya. Nah, nanti di sini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit kamu. Allah ingin mempermudah kamu. Ini kita kembangkan dari Al-Quran inilah, makanya perbedaan penafsir itu adalah sifatnya penafsiran, perbedaan bagaimana menganalisa, bagaimana mengurai ayat-ayat Tuhan itu. Makanya tidak menjadi aneh ketika banyak mazhab-mazhab berbeda-beda karena masing-masing menafsirkan dengan logika masing-masing semacam itu. Kita lanjutkan lagi ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang istimewa, di mana pada bulan itulah Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an hudal linnas, Quran, wa bayyinat, Quran, bayyinat, ya, kemudian furqan, kemudian az-zikr, kemudian Alkitab. Ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Bayyinat, ada Al-Quran. Sama nggak? Ya beda. Ya, kalau
kitanya orang beriman, ya kita menyebutkannya Alkitab, karena dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tetapi di sini karena Al-Quran hudan linnas. Jadi orang yang beriman membaca Quran, namanya apa? Ya Quran. Yang tidak beriman, ya Quran. Yang beriman, ya Quran. Orientalis, ya baca Quran juga, terjemah Quran. Tapi kalau kita yang bertakwa ini, namanya membaca Alkitab. Itu kira-kira. Adapun Al-Furqan, itu artinya lain lagi. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Diulang lagi, bahwa siapa orang dalam badan sakit atau bepergian, maka dibayar di hari yang lain. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan, Allah tidak ingin mempersulit kamu. Ya, mana mungkin Allah menyuruh orang yang bekerja seharian di sawah, tukang beca, narik angkutan begitu jauh ya, kemudian dia puasa juga, tega nggak? Tapi ini fatwa ini nggak jalan nih, karena umat Islam masih menghendaki, belum setuju bahwa orang bekerja keras itu boleh ini. Jadi gimana? Sepingsannya aja ya. Oke, itu nanti kita bicarakan nanti. Walitukabbirullaha, nah disitulah ala mahadakum, walitukmilu iddata, jumlahnya disempurnakan. Puasa, bulan puasa itu biasanya 29 hari, tetapi ketika kita menghadapi kesulitan ru'yah, langitnya mendung sehingga kita tidak bisa melihat hilal, maka walitukmilu iddata digenapkan menjadi 30 hari. Nabi juga pernah satu kali puasanya 30 hari, kebanyakan puasanya 29 hari saja. Kemudian setelah itu baru walitukabbirullaha, disitulah Idul Fitri kita membaca takbiran ala mahadakumullah la'alakum tashkurun. Nah, terakhir ditutup ayat puasa ini, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apa hubungannya puasa dengan apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat. Fa ini qaribun, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, akan kukabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, falyastajibu li, mintalah pengkabulan kepadaku, wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku, la'allahum yarsudun. Ini artinya bahwa orang berdoa ketika sambil berpuasa itu ada jaminan dari Allah, ujibu da'wata da'i. Bagaimana engkau berdoa, perutmu pucit kayak orang hamil, ya kan, makananmu sekenyang-kenyangnya lalu berdoa. Jadi artinya ini satu isyarat bahwa ketika kita memohon kepada Allah, berdoa apa saja, ingin punya anak, ingin anak kita bisa masuk jadi pegawai negeri, bisa ingin sekolah ke luar negeri, apapun kepentingan ini, tolong dibantu dengan berpuasa, karena Allah sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Jadi pengertian dekat dengan Allah itu sendiri sebetulnya bukan persoalan jarak, tapi persoalan rasa. Kalau persoalan jarak, Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau dengan masalahnya jarak, Allah sudah dekat kok, sudah sangat dekat sekali, sudah tidak ada jarak kok, lebih dekat dari urat nadi. Dari di mana Tuhan itu? Jadi orang yang belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah itu artinya dengan berpuasa, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ritual-ritual, sholat sunnah, i'tikaf dan sebagainya. Akan tetapi saya melihat bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalur ritual dengan jalur kepedulian sosial di dalam puasa, menurut saya lebih efektif mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalur kepedulian sosial. Mengapa demikian? Karena puasa ini meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Mari kita uji.
ketika kita masuk bulan puasa, ada perubahan dalam diri kita. Kita mulai mempedulikan masyarakat kita. Mulai kita mudah terharu melihat orang sengsara. Mulai kita memperhatikan tetangga ini punya lauk pauk enggak, punya takjilan enggak. Sampai dapur tetangga diperhatikan. Nah, ini tanggal depan dari siang